kalau masuk jurusan fisika itu prospek kerjanya apa aja? Sebagian besar dari kita juga yang sekolah pasti dapat lah ya pelajaran fisika SD pengenalan gitu ya, SMP, SMA kan sekarang udah dipisah juga gitu ya. Nah itu apa bedanya dengan ketika kuliah gitu? Fisikanya sama atau lebih luas atau apa misalnya? Kuliahnya di KAIS, jadi di Korea. Dia juga sama, dia S1 lebih juga ya? S1 juga udah mau hampir selesai. Dia belajarnya quantum thermodynamics. Jadi Karena kan kalau Oke. definisi mungkin saya bisa nyari di Google, cuma kan yang merasakan kan mungkin beda kan rasanya apa gitu. Assalamualaikum. Saya sekarang dengan Mas Zakwan. Nama lengkapnya Daris Zakwan Hussein. Kita kenal udah cukup lama, sekarang hampir selesai di NTU jurusan fisika murni. Namanya gitu ya. Kalau di sini kan MIPA ya, digabung sama matematika juga. Di sana sama. Di sini ada juga jadi matematika, kimia, jadi MIPA. Sekarang jurusan baru, jadi data science juga ada di situ. Jadi sekarang baru angkatan kedua juga data science, MIPA dan data science. Data science itu tidak mempelajari kayak informatika, tapi data yang diolah gitu ya. Lebih mirip statistik berarti ya. Iya, jadi itu kolaborasinya jurusan teknik informatika sama matematika, cuman ditaruhnya di fakultas MIPA jatuhnya. Jadi ada matematika, fisika, kimia gitu, biologi, terus Biologi DTS. ya. Iya. Jadi ini fisika Iya. murni ya, fisika murni. Nah, kira-kira sama nggak sih sama yang di Indonesia? Nggak tahu ya. Dikit-dikit tahu sih karena Oke. ada beberapa teman yang datang dari Indonesia juga. Mungkin bedanya, saya fisika, saya kan kurang lebih fisika murni. Jadi nanti penjurusannya tergantung dari kondisi yang ada. Jadi kalau di tempat saya ada yang mau murni banget kayak teoritis, atau kayak saya misalkan lebih aplikatif kayak lebih semikonduktor, buatin material nanoteknologi. Jadi yang saya ngasih variasi kayaknya lebih banyak dibandingin Indonesia based on yang saya tahu dari teman-teman saya sih. Jadi variasinya apa tadi? Dikombinasi gitu ya? Iya, jadi kalau di Indonesia yang saya tahu ada fisika instrumen, di NTU juga ada, terus nanoteknologi juga ada beberapa, semikonduktor juga ada, tapi kalau di Indonesia setahu saya jadinya anak teknik material gitu. Jadi mungkin pendalamannya gitu. Terus nanti ke depan juga kita ada juga bidang optik. Jadi kita ngembangin kayak material buat transmisi cahaya. Jadi buat kayak mengirimkan informasi via cahaya, tapi udah yang versi kecil gitu, nanometer gitu. Dan kabelnya itu lebih kecil gitu ya? Karena kan memang misinya zaman sekarang, setahu saya kan emang mencoba untuk mengecilkan alat-alat device supaya bisa lebih portable. Jadinya research-nya lebih ke arah situ, kurang lebih generally. Sekecil apa kira-kira? Kabel earphone? Jadi kayak mungkin bakal lebih kecil kan. Earphone juga semacam, kalau earphone kan suara kayak kurang lebih juga cahaya sekecil nano gitu. Jadi kayak kemarin, terusnya kalau saya kan ada pengamat riset sedikit. Jadi pengamat riset saya kurang lebih gimana caranya kita nge-develop material yang sangat tipis yang bisa absorb energi. Jadi kayak misalkan saya pakai HP, saya ngetik itu, nanti ke depan proyeksinya saya nggak perlu ngecas HP. Jadi nanti dari saya ngetik atau saya jogging, itu kan ada kayak energi dari saya gerak, nanti bakalan kecas HP sendiri. Proyeksi ke depan 10 tahun. Bayangannya gimana cara ngubahnya? Maksudnya kita Ngubahnya gerak kan ngetik pakai jari gitu ya? Gitu. Terus? Jadi memang ada material gitu khusus. Ya, jadi ada material khusus memang ketika kita neken material ini. Di dalam dia bakalan HP-nya ngasih. ya?
Jadi kayak material itu ketekan terus dia memancarkan listrik. Ya, jadi ketika kita tekan, nanti dia menghasilkan listrik karena memang karakteristiknya, jadi karena ketekan, jadi kayak arus listriknya mengalir di dalam, terus nanti dia bisa disimpan atau nanti langsung dipakai untuk alat-alat elektronik. Dan itu jadi, kalian udah mulai riset di situ? Ada lah ya? Ada. Jadi kalau saya lebih dulu pernah nyoba material sedikit, tapi sekarang lebih bagian general. Kayak saya baca hasil-hasil riset orang, jadi saya compile results-nya, nanti baru saya kasih. Karena kan ada orang yang mungkin lebih expert, dalam artian kan suka kalau eksperimen itu telaten sih orangnya yang ngaturnya materialnya gitu. Kalau saya lebih yang tipe yang baca, jadi saya baca hasil risetnya digabung jadi satu, terus dikasih ini opsi material yang kita punya, kita bisa rubah-rubah dikit, jadinya bisa ngasilin sesuatu, kayak gitu sih. Oke. Jadi ini tahun keberapa kuliahnya? Ini udah hampir selesai karena tesisnya udah beres, cuman emang saya ada satu lagi tuh. Jadi tahun keempat. Tahun keempat. Sama kayak Indonesia, jadi 3 tahun kelas, 1 tahun riset gitu. Kalau di sini ya kurang lebih sama. Jadi kalau di jurusan saya kalau jurusan lain tergantung ya, kalau fisika NTU itu, jadi kita pokoknya kuliah 4 tahun, setahun terakhir kita ada kewajiban skripsi atau magang 6 bulan. Kalau magang itu beneran kita full magang 6 bulan, jadi nggak kuliah sama sekali. Kalau kita skripsi bisa barengan sama jurusan, bisa barengan sama ambil mata kuliah. Kalau saya memang agak ngekompres jadi 3 tahun sih. Jadinya saya sebenarnya baru tahun ketiga, tapi saya udah lulus. Oh, oke. Terus ambilnya yang tesis ya? Ambilnya tesis, karena biar bisa paralel sama ngambil mata kuliah. Oh, oke. Soalnya kalau magang nggak bisa ya? Kalau magang itu dapat duit ya? Iya, kalau di Singapura hampir pasti dapat duit. Kurang lebih adalah at least di atas 8 juta sebulan. Itu berapa persen dari gaji normal kira-kira? Tergantung. Kalau gaji kita lulusan NTU itu threshold gajinya kisaran 3.000-an dolar sih, 30 juta. Kalau intern itu bisa 800 sampai 1.600 tergantung. Bedanya jauh ya? Ya, lumayan jauh, kayak setengahnya. Tapi lumayan sih, lebih dapat exposure lebih banyak. Oke. Nah, 3.000 bener ya tadi ya, 3.000 itu bisa dapat ini ya, visa ya kalau orang asing? Kan belum ya? Bukannya kayak 4.500 ya? Karena kita lulusan NTU, karena gini, ketika saya masuk ke NTU juga, kan saya nggak disubsidi pemerintah Singapura, jadi saya setelah lulus ada wajib kerja 3 tahun, di mana aja di Singapura. Dengan gaji 3.000 aja sebenarnya udah cukup dapat permit untuk kerja. Kalau orang dari luar masuk ke Singapura memang beda ya? Beda. Jadi mereka lihat kualifikasinya oke dari negara ini, terus mereka ekspektasi si pemerintah company di Singapura ngasih gaji 3.000-an lebih, hampir 4.000 kurang. Oke. Ya. Sekarang yang general dulu. Nah, sekarang minta tolong dijelaskan tentang jurusan fisika. Karena jurusan fisika. Ya, silahkan. Karena kan kalau definisi mungkin saya bisa nyari di Google, cuma kan yang merasakan kan mungkin beda kan rasanya apa gitu. Oke. SMP SMA saya backgroundnya emang lebih banyak belajar fisika. Kalau belajar fisika kan di Indonesia kan kurang lebih dibagi 6 ya. Jadi mekanika, listrik, terus termodinamika, ada apa lagi ya? Saya lupa, dibagi 6. Terus yang kayak modern physics kayak teknik nuklir, konsep gitu-gitu. Listrik, termodinamika, terus ada, saya hampir lupa, pokoknya ada 6. Oke. Nah, kalau di itu SMP SMA kurang lebih gitu. Jadi kita hampir belajar semuanya. Tapi kalau kita masuk ke NTU, kalau jurusan saya itu kita lebih banyak fokus ke kuantum, dan basically kita belajar sih listrik sedikit, mekanika sedikit, tapi lebih banyak fokus ke kuantum karena kalau yang belajar fisika mungkin paham kalau teori terbaru kayak kuantum itu merevisi teori-teori lama yang ada. Jadi
banyak konsep mekanika yang salah ketika kita analisa material yang sangat kecil. Jadi mekanika listrik dan lain-lain itu adalah ilmu yang diekspektasi semua orang punya sebagai anak fisika, tapi nanti fokusnya lebih ke kuantum karena memang zaman sekarang risetnya ke kuantum sih. Itu juga nggak berlaku untuk NTU, saya nggak cuma berlaku untuk NTU, kayak teman saya kita ada teman di pribadi, saya teman sekolah saya dulu Olimpiade, dia itu kuliahnya di KAIS, jadi di Korea, dia juga sama, dia lebih juga ya? S1 juga, udah mau hampir selesai, dia belajarnya quantum thermodynamics, jadi dia ngegabungin belajar thermal tapi bagian yang sangat kecil. Tapi masuk ke fisika juga itu? Masuk ke fisika, iya. Kurang lebih itu sih, kayak mungkin apa yang saya matematik, belajar fisika itu pasti ada matematikanya, tapi memang matematika di fisika kok lumayan agak beda daripada SMA mungkin. Jadi kalau di SMA kita belajar kalkulus, nah di kuliah pasti belajar kalkulus juga dan lain-lain. Agak sebenarnya jurusannya asik sih fisika, kalau suka baca, suka riset tuh enak, apalagi kalau Singapura fundingnya gede, jadi nggak dikit kita suka dapat funding kanan kiri, terus ada project kolaborasi sama NUS buat device gitu. Nah nanti ketika lulus dari NTU nanti bisa pilih 2 di fisika murni pun nanti kebagi 2, mau yang full teori atau mau yang praktek. Jadi prakteknya bisa jadi buat material atau yang lain-lain. Kalau teori berarti ya harus ngebuat konsep yang, kalau kayak dosen saya itu di ruangannya dia sehari bisa nurunin rumus bisa sampai 20 lembar. Oh, mantap. Kayak gitu sih. Nah, tapi fisika teknik ada juga ya? Fisika teknik di sini nggak ada yang spesifik sih. Jadi kalau teknik, maksudnya kayak jurusan fisika teknik nggak ada? Kalau fisika teknik kayak gimana kalau di Indonesia kurang lebih? Kalau di TB ya, di TB itu ada MIPA, itu kan ada fisika murni ya. Terus nanti di jurusan teknik FTI nyebutnya, fakultasnya teknologi industri ya. Nah itu ada jurusan namanya fisika teknik. Nah, fisika teknik ini kalau di Indonesia kayak gabungan semua praktikum lah gitu. Enggak ya berarti ya? Enggak ada sih. Kayak mereka udah spesifik gitu. Nah, kayak tadi, yang berarti kan kalau S1 masih teori dan praktek juga ya. Kalau yang spesifik itu S2 ya maksudnya ya? Iya, mulai spesifik di S2. Sebenarnya di S1 kita udah, nanti kita kan ada title kayak penjurusannya semiconductor atau nanoteknologi. Kalau anak NTU, benefitnya memang kalau kita S1-nya cukup bagus IPK-nya dan mau lanjut S3, itu langsung lompat, langsung PhD. Tapi harus dari NTU sendiri? Majority NTU, tapi nggak menutup kemungkinan yang lain. Karena ada kalau nggak salah senior saya orang Indo, lulusan UNES, kalau nggak salah dia langsung lompat PhD. Jadi alasan kenapa orang bisa lompat ke S3, karena kan S3 mostly research. Jadi S2 itu, kalau mereka lihat S1 yang orang ini cukup bagus untuk hasil riset dan lain-lain, kayaknya bisa dikasih lompat ke S3 gitu sih. Nah ini rencana Zakwan Nabi juga sana? Saya agak banting setir sih sebenarnya, karena saya jadinya lebih ke bidang IT-nya. Jadi di fisika NTU, memang belajar programming sedikit sih. Jadi 1 tahun pertama pun kita ada fondasi programming. Di Korea juga sama, yang saya tahu dari teman saya. Nah, saya memang riset terakhir itu ngembangin teknologi untuk pendidikan, sama jadi lebih kayak buat pendidikan fisika, sama kemarin buat simulasinya pakai full programming. Jadi ya karena mulai nyari kerja, dapatnya jadi malah di banking finance. Memang yang unik di NTU jurusannya mata kuliahnya banyak, variatif kalau udah mau tingkat atas. Bahkan kita ada satu konsep namanya ekonomisik, jadi ekonomi dan fisik gitu, jadi satu. Ngapain itu? Di kayak belajar ekonomi, terus kita belajar tentang network, terus kita belajar kalau terutama kasus yang dibahas tahun 2008. Network ini apa? Sorry, network ini yang dimaksud jaringan komputer atau jaringan? Jaringan lebih kayak koneksi antar, kalau di kasus ekonomi fisik belajarnya koneksi antar bank,
Oh, Atau oke, enggak, oke. karena Cuman rule keuangan definisi antar bank itu, ya? iya keuangan antar bank. Oke, oke. Kurang lebih ya, karena mereka belajar dari kasus 2008 sih, krisis. Tapi dipakai juga, kalau kayak saya dipakai buat analisa research misalkan, kemarin sempat yang material itu, jadi misalkan saya baca hasil riset 2016 tentang hasil materialnya kayak gini, misalkan kita udah bisa ngedevelop material yang absorb energi 8 volt misalkan, nanti ada juga jurnal yang melakukan hal yang sama di tahun 2018. Nah, ini kan ada koneksinya karena dia baca ini, terus dia melakukan riset based on ini. Iya. Jadi apa namanya connectivity rule yang kita pelajarin di ekonomisik juga ada benefitnya di fisika, makanya jatuhnya ada ekonomisik sih. Bentar, saya masih belum ngerti hubungannya banget nih. Jadi kayak ekonomi saya ngerti, saya kuliah ekonomi juga kan. Fisika ya iya. SMA saya dapat fisika. Saya memang ikutnya dikit karena emang emang selama saya 3 tahun nggak sempet dapat mata kuliahnya karena emang jadwalnya kan fleksibel ya. Jadi Oke. nah yang saya ngerti itu jadi mereka fisikanya dikit sih karena mereka lebih banyak kayak belajar connectivity dari hubungan bisnis ke bisnis lain. Itu kan kayak ada pergerakan dinamikanya kan. Jadi mereka lebih manfaatin konsep mechanics kayak pergerakan dan uangnya atau number of connection-nya, nanti weight-nya gimana. Jadi nggak purely physics tapi ya lebih ekonomi biar lebih itu ya. Jadi tetap dasarnya ekonomi sebenarnya ya. Cuma pakai konsep-konsep di fisika yang proven terus dicoba ini ya. Kira-kira gitu kali ya. Ya, benar. Saya agak mundur dikit ya. Jadi kuantum itu apa? Kuantum itu teori sebuah kayak teori di fisika yang mempelajari partikel-partikel yang sangat kecil. Jadi kalau kita kayak misalkan belajar di SMA mungkin kita belajar bola dipukul dengan kecepatan berapa, nanti dipukul dengan gaya berapa punya kecepatan tertentu kan. Karena kan dia besar ya. Tapi kalau kuantum nanti banyak sifat-sifat dia yang beda karena nanti partikel kayak partikel tuh nanti kayak yang kita tahu proton itu pun nanti bisa dibagi-bagi lagi. Nanti sampai sekarang ujungnya adalah kayak namanya spin. Jadi ada spin up sama spin down. Jadi mereka punya sifat magnet. Kalau dia atom ini ya. Positif, kita ngomongin atom ya. Jadi kuantum itu atom dan belajar kuantum itu nggak cuma fisika. Jadi anak kimia pun ada beberapa yang belajar kuantum juga karena kan kalau anak kimia kan kesannya belajarnya yang partikel kecil kan. Fisika juga ada yang mengarah ke partikel kecil. Jadi memang kalau ketika belajar partikel kecil ini banyak sifat-sifat tertentu yang masih misterius. Jadi kayak misalkan saya punya partikel positif, yang sangat kecil, saya tahu di suatu daerah pasti akan ada partikel negatif. Jadi ada kayak koneksi yang secara nggak langsung ada. Jadi banyak kayak konsep-konsep yang kayak gitu. Terus kayak tadi misalkan ada spin up, spin down. Jadi kayak anggaplah saya punya positif sama negatif. Kalau atom normal tuh biasanya berlawanan. Jadi dia nggak punya total magnetnya gitu. Tapi kalau dia dua-duanya up, jadi mau nggak mau bakal ada magnet. Jadi belajar kuantum itu perlu karena semakin kecil materialnya nanti kita cuma berhadapan dengan satu atom, dua atom. Jadi itu sih general konsep yang kuantum applied-nya, aplikatifnya kuantum. Cuma ini ngaruh ke banyak hal jadinya ya? Iya, karena kalau mau dilihat fisika itu risetnya bisa dilihat dari makro dan mikro. Kalau makronya sendiri kayak mekanik gitu-gitu. Tapi kalau mikro yang banyak anak fisika ke sana, itu tuh ngepelajarin beneran fondasi dari partikel. Karena kalau kita ngerti partikel kuantumnya gimana sampai kita bisa ngutak-ngatik karakteristiknya, nanti kita bisa buat satu material yang karakteristiknya kita bisa ubah-ubah sendiri. Gitu loh. Kalau zaman sekarang kan, misalkan saya mau ngasilin material yang bisa nge-store, bisa nyimpen energi banyak, bisa aja kita pakai 2-3 material, gitu udah. Kita coba, berhasil. Tapi kalau kita bisa ngerubah terdalamnya si material ini, kita bisa maximize storage-nya gitu. Jadi
Kalau kuantumnya makin digali makin udah berhasil, benefitnya nanti in the long run ya kita bisa punya baterai gede yang storage-nya bisa ngecas rumah mungkin. Nah, saya nggak tahu ke depannya. Oke, saya cut dulu bentar. Jadi saya mau nanya nih, misalnya kita kan sebagian besar dari kita juga yang sekolah pasti dapat lah ya pelajaran fisika SD pengenalan gitu ya, SMP, SMA kan sekarang udah dipisah juga gitu ya. Nah itu apa bedanya dengan ketika kuliah gitu? Fisikanya sama atau lebih luas atau apa misalnya? Mungkin yang saya ngerasa kalau anak fisika belajar fisika itu beberapa mereka belajar programming juga sedikit. Jadi karena kan SD SMP SMA kita belajar kayak apa namanya konsep fisika yang mungkin basic dan matematikanya masih bisa di solve pakai tangan atau walaupun mungkin sebagian audiens yang mungkin tahu Olimpiade Fisika pun sebenarnya masih 2-3 lembar masih bisa di solve kan. Kalau kita di kuliah mau tingkat atas, kalau kita belajar kuantum akan ada satu kondisi ketika kita nggak bisa solve matematika sendiri. Oke. Jadi karena terlalu kompleks atau kayak 20 lembar tidak menghasilkan rumus spesifik, jadi rumus general. Dan itu nggak bisa di solve matematika kayak tangan. Caranya kita belajar pakai programming. Jadi programming itu kayak bisa simulasi, kita nanti bisa belajar semacam brute force atau Newton Rhapsody atau any method di programming supaya kita bisa dapetin solusi untuk problem ini, tapi juga spesifik. Jadi dalam artian, saya misalkan punya 5 study case, satu study case-nya misalkan panjangnya si box-nya 2 mm, terus saya pengen tahu magnetnya berapa. Tapi magnetnya mungkin sangat kompleks, jadi disimulasi programming. Jadi tiap angka bakal hasil yang berbeda sih. Jadi semakin lama kita belajar fisika, bakalan ada aplikatifnya, mungkin lebih banyak eksperimentalnya atau mungkin lebih teoritis atau harus banyak simulasi karena di fisika NTU kurang lebih nanti kebagi 3. Maksudnya ada juga yang di teori mereka lari ke programming juga yang kerjanya cuma di ruangan buatin program terus nanti dia cuma ada researcher yang butuh kayak gini kira-kira hasilnya berapa dia simulasiin. Nah, programmingnya apa yang dipelajari? Kalau di NTU sekarang mulai belajar Python, basicnya Python. Beberapa pakai MATLAB masih, MATLAB lumayan old fashion. Kalau Python enaknya itu free access for everyone sih. Jadi kita pun anak SMA yang mau belajar programming juga bisa ya. Python. Tapi kalau MATLAB biasanya harus punya akses dari kampus karena MATLAB terlalu spesifik. Mostly itu sih. Artinya berbayar gitu ya? Spesifik itu berbayar. Berbayar dipakai. Python enggak? Python enggak. Mungkin yang mau belajar Python hari ini pun juga bisa langsung belajar sih. Bisa. Oke. Jadi kalau misalnya bahas Python dikit nih. Apa yang kalau orang baru gitu, apa yang penting untuk dipelajari? Kalau saya di Python, karena saya lebih ngarah ke programming, yang saya tertarik di programming itu sebenarnya automation-nya sih, karena kalau kita belajar Python, kalau lihat Python sebenarnya luas ya, maksudnya bisa ke mendetek objek atau gimana. Kalau saya memang di fisika dipakainya buat analisa material, jadi kita buat box, nanti kita buat misalnya kita buat kemarin yang terakhir riset, jadi saya punya misalnya 100 kotak gitu, kayak catur 100 kotak. Kalau catur kan 8x8, saya bilang 10x10. Terus nanti ada angka 1 sama 0. Nanti ketika saya ngeganti posisinya, nanti kan ada perubahan energi interaksi. Jadi kalau 1 sama 1 berarti nggak ada interaksinya, kayak ketolak. Kayak kita belajar fisika kan kayak positif negatif, kelempar terus ketarik. Kalau yang sama positif ke repel. Kalau yang beda ketarik. Nah, nanti di situ kita kan bakalan partikel kan bergerak random kan. Ketika saya ngerubah posisinya, nanti bakal berubah energi. Nah, itu Python bisa ngitung berapa
berapa perbedaan energinya, nanti bisa ngeluarin hasil juga. Itu kalau yang di riset saya. Yang simple misalkan kayak kalau di Indonesia ada kan soal kayak misalkan benda 1 kilogram dipukul 10 Newton, kecepatannya berapa gitu setelah 10 detik. Nah, sebenarnya kalau mau bisa dibuat Python code-nya. Selama kita ngerti konsep fisikanya, turunannya dapat, nanti setiap ada soal yang sama, tinggal masukin angkanya aja. Nanti langsung keluar hasilnya. Oke. Itu simple practice yang bisa dikerjain. Ada sih, saya sempat nulis dikit di blog saya. Tapi kayak bahasa Inggris, jadi blognya apa blognya? Kenapa? Saya pakai Medium sih. Jadi itu saya nulisnya agak setahun yang lalu. Mungkin zaman dulu bahasa Inggris saya juga nggak bagus-bagus amat. Karena saya masuk NTU, sebenarnya bahasa Inggrisnya juga basic sih. Tapi saya di situ nekenin kenapa blognya pakai bahasa Inggris? Iya, pakai bahasa Inggris. Apa nama blog linknya dulu? Bisa buka medium.com terus /dhzakwan. dhzakwan. Jadi situ saya nekenin kayak ya ini memang basic sih, maksudnya function. Kalau mau go deeper in programming memang banyak sih, bisa statistikanya atau apa ya, tapi at least di sini nekenin bahwa kalau kita ngerti programming itu mempermudah kita belajar fisika, karena kita nggak perlu fokus untuk ngitung berkali-kali, tapi kita ngerti konsepnya kayak gini, udah gitu nemu rumus akhirnya. Nanti tinggal kayak let programming dulu. Jadi membuat kita males sih, tapi oke lah gitu. Jadi kalau fisika itu ada pembagian lagi ya? Setelah misalnya waktu mau tesis atau mungkin lab-lab gitu, pengelompokannya apa aja yang ada di NTU? Pertama nanti bakal dibagi mau yang aplikatif atau teori. Okay. Kalau aplikatif teori sendiri bisa ngarah ke nanoteknologi. Okay. Jadi mereka di bagian yang kayak tadi, yang kayak device buat storing energi atau sensor, tapi di bagian teorinya. Atau nggak mau ke bagian yang aplikatif. Singapura sih lebih majority aplikatif, jadi di aplikatif opsinya banyak. Jadi kayak tadi optik, jadi teknologi optik, terus nanoteknologi, semiconductor, sama medical. Sebenarnya anak NTU juga yang teori, gimana ya, karena di Singapura tetap aja walaupun maju, teoritis agak susah ya. Teoritis tetap yang lebih prioritas kayak US. Jadi nggak dikit anak NTU yang theoretical bakal lari ke physics, ke US atau ke negara lain yang jurusannya nggak nanoteknologi, karena ada yang kuantum, ada yang kayak tadi quantum thermodynamics gitu-gitu. Jadi pengelompokannya biasanya cluster dibagi 2, nanti di situ dibagi lagi ke spesifiknya. Oke. Terus kalau masuk jurusan fisika itu prospek kerjanya apa aja? Prospek kerjanya. Nah, general ya kalau fisika pasti biasanya sih kalau anak fisika agak-agak hunger untuk degree ya. Jadi biasanya S1 kalau mereka ngerasa gimana langsung ke S3. Yang paling terdekat jelas pasti asisten dosen, either pengajar atau jadi researcher. Biasanya kalau sekarang Singapura lebih banyak butuh researcher sih. Nah, itu yang pasti. Terus bisa ke company-company yang cukup prestis tapi bagian teknologi, kayak nge-develop semiconductor atau optik. Dan juga misalnya company-nya juga mau company gede kayak A-Star, kayak research, atau kayak di NTU kita punya namanya CQT, Central of Quantum Technology, atau ke biasanya orang kalau semiconductor ya Micron. Jadi ini company-company teknologi yang di belakang layar nggak pernah orang ngeh sih. Kayak Micron orang jarang tahu sih kayaknya kalau yang khalayak umum. Tapi itu Micron ngasih. Swasta ya? Swasta, iya. Dia punyanya US, jadi dia punya cabang di Singapura. Dan itu fisika ya. Saya secara berdasarkan penjurusan. Tapi generalnya bisa ke yang lain-lain juga. Jadi biasanya nggak dikit anak fisika material kayak semiconductor gitu, S3-nya malah teknik material, MSI, Material Science Engineering. Nah, dia itu bisa, atau nggak ke teknik mesin juga, jadi mechanical-nya juga bisa. Nanti mechanical gitu bisa lari ke Rolls-Royce misalkan, aerospace. Walaupun
apa ya, nggak fully satu align sih, tapi masih di sekitar area yang masuk akal. Pak, nah kalau anak-anak kayak saya yang cukup banting setir yang lebih ke programming simulation gitu, data science atau ya data science mostly. Jadi emang trennya sini banyak banget orang yang pindah ke data science karena baru sadar bahwa data is something yang bisa diotak-atik karena fisika banyak banget data juga sih. Kayaknya ada juga yang software engineer tapi itu sangat dikit sih. Biasanya data science lah. Nah, kalau oke. Jadi sebenarnya yang dipakai IQ aja ya? Atau maksudnya ilmu di fisikanya nggak kepake kan? Ilmu di fisikanya nggak kepake banyak sih, tapi lebih ke programming data science yang kepake. Karena kita di tahun pertama kan belajar data science juga buat nganalisa. Jadi gini, saya ini sederhanakan dengan pola pikir saya. Di SMA, fisika kita nggak belajar data science. Benar kan? Atau kita belajar sebenarnya? Enggak kan? Enggak. Oke. Nah, saya kebayang data science itu kan mungkin agak mirip statistika lah. Di statistika kita belajar lah. Nah, di fisika bagian apanya gitu? Apa bedanya dengan yang di statistik misalnya? Kalau statistik, kita kalau mau riset di statistika, yang riset saya yang tadi itu, yang berubah energi itu sebenarnya extension dari thermodynamics di SMA. Kan kita belajar termodinamika, tapi termodinamika yang kita pelajarin kan masih yang skala gede. Nah, nanti yang skala kecil itu ada yang namanya statistical mechanics. Jadi kita nggak belajarin termodinamika, tapi yang bagian kecilnya. Nah, data science itu kan general skill sebenarnya, nggak cuma di fisika. Cuman anak fisika pakai karena memang dipelajarin. Nanti dia biasanya satu sama statistical mechanics ini. Jadi kita menganalisa statistika dari pergerakan molekul gitu-gitu yang tadi saya kerjain dulu. Nah, cuman saya memang nggak pakai ilmunya in general untuk ke yang lain-lain, atau enggak kalau mau fisika bisa analisa ke dalam lebih ke fisikanya sih. Oh, oke. Siap. Sudah mulai sulit ini. Iya, kurang lebih gitu. Saya mau nanya sebenarnya kenapa pilih NTU, tapi sebelum itu tolong dijelaskan. Yang ngerasain kan lebih tahu lah ya. Apa bedanya di NTU dan di NUS? Kita juga bagi-bagi cerita ini di video-video lain. Silahkan dibuka juga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini kampusnya masih? Udah hampir beres sih, karena saya cuma ada satu project yang lagi dikerjain, kayak ada ambil semester pendek gitu. Dan udah kerjanya udah hampir beres karena emang similar apa yang saya kerjain di tempat riset. Jadi ya memang harus nunggu sih kayak sidang, bukan namanya, kayak kita soalnya di NTU memang ada wajib 6 semester lab. Jadi walaupun kita belajar mata kuliah basic yang kayak kita masuk kelas gitu, kurang lebih normal ya, tapi kita ada kayak lab eksperimen gitu yang kita kerjain, dan itu 6 semester. Nah, saya ngerjain yang terakhir ini yang memang sudah selesai, tinggal nunggu ininya sih. Kita juga harus semacam simulasi jadi kita kayak dilatih buat simulasi tesis gitu. Jadi nanti tinggal nunggu sidang sama profesor buat project ini. GPA-nya berapa? GPA-nya saya mediocre sebenarnya, kayak 4 kurang dikit dari 5. Karena di sini IPK maksimal 5. Kalau di Indonesia kan itu berarti nggak bisa kumlot ya? Bisa nggak? Nggak kumlot jatuhnya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Karena faktor saya ngebut juga sih, karena setiap semester saya ngambilnya 20 SKS plus dan masih kita juga ideal, maksudnya harusnya berapa? Normalnya berapa? Sebenarnya buat jurusan saya kalau 4 tahun normal itu 16-17 SKS pun sebenarnya nggak masalah.
Cuman sayanya emang ngebut jadi 3 tahun, jadi saya 21, 22, 27 SKS, jadi dan masih kerja juga, jadi kayaknya Terus emang jangka panjangnya setelah lulus ini kan masih 3 tahun harus ini dulu ya, kerja dulu ya? Atau boleh kerjanya diganti dengan PhD? kalau kayak gitu nanti kalau PhD kasusnya nanti 3 tahun kita push ke belakang, tapi itu Oh, oke. juga tergantung ini ya, apa namanya, approval dari Menteri Pendidikannya, apakah dibolehin atau enggak.